Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan materi mudah diterima. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ibu guru juga baik. Apakah pembelajaran online hari ini pesertanya lengkap? Ibu akan mengecek ya, dan mulai dari absen 1. Yang pertama, Adi hadir. Yang kedua, Bagas hadir. Yang ketiga, Cantika hadir. Yang keempat, Robi hadir. Yang kelima, Zara hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah barisan. Sebelum memasuki pembelajaran materi tentang barisan, Ibu akan memberikan beberapa motivasi terkait kondisi saat ini agar anak-anak tetap semangat mengikuti pembelajaran online dari rumah. Gambar tersebut merupakan infografis penyebaran COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan update 9 September 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat, sebanyak 203.342 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Sedangkan 8.336 terkonfirmasi meninggal dunia akibat penyakit COVID-19. Selain itu juga, Indonesia mendapatkan peringkat ke-11 sebagai negara penyebaran terbesar COVID-19. Dari data sinilah diharapkan anak-anak mampu meningkatkan kesadaran akan bahaya penyakit COVID-19 dan patuh protokol kesehatan serta tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah karena ketidakmungkinan pembelajaran secara langsung di sekolah yang dapat menimbulkan penyebaran COVID-19 semakin meningkat. Sebelum memasuki pembelajaran materi barisan, Ibu akan memberikan persepsi. Dari gambar di sini terlihat bahwa seorang anak yang diberikan uang saku oleh orang tuanya. Data uang saku seorang anak sekolah setiap harinya adalah 10.000 dan untuk menumbuhkan niat menabung, orang tuanya menambahkan sebesar 1.000 tiap harinya. Dari deskripsi gambar tadi, akan kita buat susunan bilangan. Yang pertama yaitu adalah 10.000. 10.000 ditambah 1.000 menjadi 11.000, 11.000 ditambah 1.000 menjadi 12.000, terusan 12.000 menjadi tambah 10.000 menjadi 13.000. Perlu diingat bahwa bilangan-bilangan yang disusun berurut dengan aturan tertentu seperti itulah dikenal dengan nama barisan bilangan. Materi barisan ini yaitu materi prasyaratnya adalah fungsi. Masih ingatkah bagaimana definisi fungsi yang sudah dipelajari saat ke-10? Apakah masih ingat? Bagaimana? Ya, definisi fungsi yaitu misalkan A dan B himpunan. Fungsi F dari A ke B adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jika kita perhatikan sebuah barisan, maka suku ke N dengan N masih bilangan bulat positif disebut sebagai domain. Akan berpasangan dengan rumus suku ke N dari barisan itu dan disebut rangka yang merupakan bilangan real. Jadi begitu ya anak-anak. Di sini akan Ibu misalkan barisan bilangan ditulis lambang U besar untuk menyatakan urutan suku-sukunya. Maka bilangan pertama ditulis U-1 atau U1. Bilangan kedua ditulis U-2 atau U2 dan seterusnya. Maka kita dapat membuat aturan pengaitan seperti berikut.
yaitu U1 sebagai nilai 11.000, U2 sebagai nilai 12.000, U3 sebagai nilai 13.000, U4 sebagai nilai 14.000, dan seterusnya hingga UN sebagai nilai N. Barisan bilangan akan dibentuk menjadi seperti U1, U2, U3, bla 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 sampai UN sampai bla bla bla. Dengan UN sama dengan F kurung N yang disebut dengan rumus umum suku ke N dari barisan bilangan. Kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa pada pembelajaran materi barisan kali ini yaitu 3.6 menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Kemudian poin 4 ke 6 keterampilannya yaitu menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Metode pembelajaran materi barisan kali ini yaitu menggunakan pembelajaran online berbasis Google Classroom dan Quizzes untuk anak-anak mengerjakan kuis setelah pembelajaran materi barisan selesai. Tujuan pembelajaran materi barisan yang pertama yaitu melatih sikap sosial berani bertanya, berpendapat, mau mendengar orang lain, bekerjasama dalam diskusi di kelompok, sehingga terbiasa berani bertanya, berpendapat maupun mendengar orang lain bekerjasama dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, menunjukkan ingin tahu selama mengikuti proses pembelajaran. Ketiga, bertanggung jawab terhadap kelompoknya dan menyelesaikan tugasnya. Keempat, menjelaskan pengertian barisan. Kelima, menjelaskan dengan kata-kata dan menyelesaikan masalah dalam sehari-hari yang berkaitan dengan barisan. Keenam, menunjukkan pola barisan. Ketujuh, menyajikan model matematika berdasarkan masalah nyata berkaitan dengan barisan. Seperti itu. Berikut ini merupakan cakupan materi terkait barisan, yaitu untuk materi prasyaratnya, yaitu adalah fungsi, kemudian barisan bilangan nanti akan terdiri dari barisan aritmatika dan barisan geometri, di mana barisan aritmatika ini juga memiliki suku awal, rasio, suku ke N, kemudian barisan aritmatika ini juga ada deret matematika, jumlah N suku pertama. Kemudian barisan geometri memiliki deret geometri, jumlah N suku pertama. Unsur dari barisan geometri ini yaitu suku awal, rasio, suku ke N. Berikut ini merupakan manfaat pembelajaran materi barisan yang dapat diperoleh anak-anak. Yang pertama, menentukan berapa banyak minimum produk yang diproduksi perusahaan sampai akhir batas waktu tertentu agar setiap bulan dapat menaikkan produksinya secara tetap. Ini menggunakan konsep pola barisan dan barisan aritmatika. Kedua, menentukan jarak lintasan bola yang jatuh dan memantul dari ketinggian tertentu, menggunakan konsep barisan geometri. Ketiga, menentukan pertumbuhan jumlah penduduk tiap tahun. Ini merupakan aplikasi barisan menggunakan konsep pertumbuhan. Keempat, menentukan jumlah neuron yang masih ada ketika mengalami pecah. Ini menggunakan konsep peluruhan pada aplikasi barisan. Kelima, menentukan besarnya angsuran ketika kredit. Ini merupakan aplikasi barisan konsep bunga majemuk. Keenam, menentukan besarnya mulai pembayaran, dan terakhir, pastinya kapan pembayaran itu. Ini menggunakan konsep anuitas pada aplikasi barisan. Selanjutnya, kita akan membahas materi barisan. Untuk pertama, menemukan konsep pola barisan. Beberapa kelereng dikelompokkan dan disusun sehingga setiap kelompok tersusun dalam bentuk persegi sebagai berikut. Ini adalah pola kelereng kelompok 1, ini kemudian kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, kelompok kelima.
Untuk kelompok pertama terdiri dari 1 kelereng, kelompok kedua terdiri dari 4 kelereng, dan seterusnya. Dapatkah kamu temukan bilangan berikutnya pada barisan tersebut? Kemudian, dapatkah kamu temukan pola barisan tersebut? Kemudian ketiga, tentukan banyak kelereng pada kelompok ke-15. Untuk solusi dari permasalahan sebelumnya, akan kita kelompokkan menjadi 3 dalam bentuk tabel. Yang pertama adalah tabel kelompok, yang kedua adalah tabel kelereng, yang ketiga adalah tabel pola. Untuk kelompok, yaitu terdiri dari suku-suku. Pertama yaitu U1, U2, U3, U4, U5, U6, dan seterusnya. Kemudian yang kelereng, yaitu terdiri dari kelompok kelereng 1, 4, yaitu terdiri dari banyaknya kelereng kelompok 1, 2, 3, 4. Untuk banyaknya kelereng kelompok 1 terdiri dari 1, kelompok kelereng kedua terdiri dari 4 kelereng, kelompok kelereng ketiga terdiri dari 9 kelereng, dan seterusnya. Maka pola yang didapat adalah 1 sama dengan 1 kali 1. Kemudian untuk suku kedua, yaitu pola dari banyaknya kelereng kelompok kedua adalah 4, sama dengan 2 kali 2. Terusan banyaknya kelereng pola ketiga adalah 9, sama dengan 3 kali 3, dan seterusnya. Disinilah dapat kita peroleh rumus umumnya. N kuadrat sama dengan N kali N, di mana N adalah kelompok kelereng berapa. Jadi kalau tadi diminta adalah kelompok kelereng ke-15, yaitu maka banyak kelerengnya adalah dapat dihitung dengan 15 kali 15 sama dengan 225. Seperti itu. Dari permasalahan tadi dapat kita catat bahwa pola barisan adalah aturan terbentuknya sebuah kelompok bilangan dengan suatu aturan yang telah diurutkan. Misalnya membentuk urutan, pola segitiga, garis lurus, persegi, dan masih banyak lainnya. Kedua, kita akan menemukan konsep barisan aritmatika. Barisan aritmatika ini, apa sih barisan aritmatika? Ini akan diberikan permasalahannya. Lani, seorang pengrajin batik di Gunung Kidul, ia dapat menyelesaikan 6 helai kain batik berukuran 2,4 meter x 1,5 meter selama 1 bulan. Permintaan kain batik terus bertambah sehingga Lani harus menyediakan 9 helai kain batik pada bulan kedua dan 12 helai pada bulan ketiga. Dia menduga jumlah kain batik untuk bulan berikutnya akan 3 lebih banyak dari bulan sebelumnya. Dengan pola kerja tersebut, pada bulan berapakah Lani menyelesaikan 63 kain batik? Solusi dari permasalahan di atas dapat ditulis jumlah kain batik sejak bulan pertama seperti di bawah ini. Untuk bulan pertama, yaitu U1, suku pertama adalah A, sama dengan 6. Bulan kedua, suku kedua sama dengan 6 plus 1 kali 3 sama dengan 9. Karena bulan kedua tadi jumlahnya 9. Kemudian bulan ketiga, suku ketiga sama dengan 6 plus 2 kali 3 sama dengan 12. Bulan keempat, U4 sama dengan 6 plus 3 kali 3 sama dengan 15. Demikian seterusnya, bertambah 3 helai kain batik untuk bulan-bulan berikutnya, sehingga bulan ke N. Dari permasalahan tadi kan sudah diketahui bulan pertama berapa banyaknya, sampai bulan keempat itu berapa. Maka dapat dirumuskan dengan UN sama dengan 6 plus N-1 kali 3. 63 sama dengan 6 plus 36 min 3. 63 sama dengan 3 plus 3N. N sama dengan 20. Jadi, pada bulan ke-20, Lani mampu menyelesaikan 63 helai kain batik. Jika beda antara dua bilangan berdekatan dinamasikan dengan B, maka pola susunan bilangan 6, 9, 12, 15 dapat ditulis
UN sama dengan A plus N-1 kali B. B ini adalah bedanya. Ini adalah rumus aritmatika. Jadi, dari permasalahan tadi dapat disimpulkan bahwa barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang beda setiap dua suku yang berurutan adalah sama. Beda dinotasikan dengan B memenuhi pola berikut. B sama dengan suku kedua dikurangi suku pertama, sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua, sama dengan suku keempat dikurangi suku ketiga. Atau bisa dirumuskan dengan bedanya itu adalah suku besar dikurangi suku kecil yang berdekatan. N adalah bilangan asli sebagai nomor suku, UN adalah suku ke N. Sifat, jika U1, U2, U3, U4, U5 sampai UN merupakan suku-suku barisan aritmatika, suku ke N barisan tersebut dinyatakan sebagai berikut. UN sama dengan A plus N-1 kali B. A sama dengan U1, suku pertama barisan aritmatika, B beda barisan aritmatika. Jadi, untuk rumus barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B dengan B-nya itu dapat dicari suku lebih besar dikurangi suku terkecilnya, yaitu contohnya U2 dikurangi U1. Ketiga, menemukan konsep geometri. Ibu akan memberikan permasalahan yang pertama, yaitu perhatikan barisan bilangan 2, 4, 8, 16. Nilai perbandingan U2 per U1 sama dengan U3 per U2 titik sama dengan UN per UN-1 sama dengan 2. Jika nilai perbandingan dua suku berurutan dimisalkan R dan nilai suku pertama adalah A, maka susunan bilangan tersebut dapat dinyatakan dengan 2, 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2 kali 2, seterusnya. Jadi, setiap suku dikalikan dengan 2. Berikut ini adalah penjabaran tahap-tahap proses pencarian rumus geometri. Untuk suku pertama, yaitu adalah disimpulkan dengan A. Kemudian dapat dicari dengan rumus A kali R pangkat N-1. Karena ini suku pertama, N-nya diganti dengan 1. Jadi, A kali R pangkat 1 min 1. A kali R pangkat 0. Maka, rasio yang pangkatnya 0 itu sama dengan 1. Karena, misalnya, berapapun angka yang dipangkatkan dengan 0 pasti hasilnya 1. Jadi, pada barisan geometri, U1 adalah A, yaitu suku awalnya. Kemudian, suku kedua adalah 4, diperoleh dari 2 kali 2. Jika menggunakan rumus A kali R, A-nya tadi adalah suku pertama, dan R adalah rasio. Perbandingan rasio pada suku kedua yaitu 2 dikurangi 1. Maka A kali R pangkat 2 dikurangi 1. Sehingga A adalah 2, R pangkat 1, di mana perbandingan rasionya adalah 2, maka U2 diperoleh dari proses 2 kali 2 sama dengan 4. Begitupun seterusnya sampai pada suku kelima. Dan dari pola di atas dapat disimpulkan bahwa suku ke N adalah A kali R pangkat N-1. Seperti itu. Selanjutnya, permasalahan kedua, diketahui seorang anak memiliki selembar kertas. Berikut ini disajikan satu bagian kertasnya. Kemudian, ia melipat kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian, anak itu melipat lagi menjadi dua bagian, sehingga terbentuk menjadi 4 bagian yang sama besar. Solusinya, ia terus melipat dua kertas yang sedang terlipat sebelumnya.
Setelah melipat, ia selalu membuka hasil lipatan dan mendapatkan kertas tersebut terbagi menjadi dua bagian sebelumnya. Sekarang, perhatikan bagian kertas tersebut yang berbentuk sebuah barisan bilangan. Ini adalah 4 bagian lipatan kertas yang pertama, awalnya selembar kertas dilipat menjadi 2 bagian, kemudian setelah menjadi 2 bagian, dilipat lagi menjadi 2 bagian, yang mana menjadi 4 bagian, membentuk barisan bilangan. U1 adalah 1, U2, 2, U3, 4, U seterusnya. Setiap dua suku berurutan dari barisan bilangan tersebut memiliki perbandingan yang sama, yaitu perbandingan rasio yang sama. U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan UN per UN-1 sama dengan 2. Barisan bilangan ini disebut barisan geometri. Jadi, barisan geometri ini yaitu adalah barisan bilangan yang memiliki perbandingan yang sama. Dari kedua permasalahan tadi dapat disimpulkan bahwa barisan geometri adalah barisan bilangan yang nilai pembanding atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Rasio dinotasikan dengan R, merupakan nilai perbandingan dua suku berdekatan. Nilai R dinyatakan R sama dengan U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan UN per UN-1. Untuk sifat barisan geometri, jika U1, U2, U3, U4, U5, hingga UN merupakan suku-suku barisan geometri, dengan U1 adalah A dan R adalah rasio, maka suku Kn dinyatakan A kali R pangkat N-1. N adalah barisan bilangan asli. Jadi, barisan geometri itu rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1, di mana R dapat dicari dengan membandingkan dua suku yang berdekatan. Contohnya U2 per U1, U3 per U2, sama atau juga UN per UN-1. Seperti itu. Sebelum Ibu memasuki aplikasi barisan, apakah ada pertanyaan terkait materi pola barisan, barisan aritmetika, dan barisan geometri? Apakah anak-anak sudah memahaminya dengan baik? Baik, jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan materi tentang aplikasi barisan. Aplikasi barisan yang pertama adalah pertumbuhan. Contohnya, penduduk suatu kota metropolitan tercatat 3,25 juta jiwa pada tahun 2008, diperkirakan menjadi 4,5 jiwa pada tahun 2013. Jika tahun 2008 dianggap tahun dasar, berapa besar persen pertumbuhannya? Berapa jumlah penduduknya pada tahun 2011? Jadi, pada aplikasi barisan pertumbuhan ini, yaitu dapat dimanfaatkan sebagai berapa banyaknya pertumbuhan jumlah penduduk pada suatu kota. Solusi dari permasalahan tentang pertumbuhan tadi yaitu dapat dicari dengan menggunakan Pn sama dengan P0 kali 1 plus I pangkat N. Untuk langkah mengerjakannya seperti pada slide tersebut, yang mana diperoleh presentasi pertumbuhan penduduknya 6,73%. Jumlah penduduk pada tahun 2015 yaitu dapat dicari dengan menggunakan P2015 sama dengan P2008 kurang 1 plus I pangkat 2015 dikurangi 2008 sehingga diperoleh 5,13. Jadi, jumlah penduduk kota metropolitan pada tahun 2015 sebanyak 5,13 juta. Baik, seperti itu. Apakah anak-anak memahami? Jika tidak ada pertanyaan terkait tentang aplikasi barisan pertumbuhan, maka akan Ibu lanjutkan dengan aplikasi barisan tentang peluruhan. Disajikan suatu permasalahan. Suatu neuron dapat pecah mendadak menjadi suatu proton.
dan elektron, dan ini terjadi sedemikian sehingga jika kita memiliki 1 juta neutron, kira-kira 5% daripadanya akan berubah pada akhir 1 menit. Berapa neutron yang masih ada setelah N menit dan 10 menit? Untuk solusinya, dimisalkan sebanyak neutron adalah M dan presentasi peluruhan atau penyusutan sebesar P% tiap menit, maka banyak neutron semula itu dapat disimbolkan dengan M. Banyak neutron setelah 1 menit yaitu M dikurangi P per 100 kali M sama dengan M kurung 1 min P per 100. Banyak neutron setelah 2 menit yaitu M kurung 1 min P per 100 dikurangi P per 100 M kurung 1 min P per 100 sama dengan M kurung 1 min P per 100 pangkat 2. Kemudian banyak neutron setelah 3 menit yaitu sama dengan rumus neutron sebelumnya, yaitu hanya saja pangkatnya diganti dengan 3 karena yang diminta setelah 3 menit. Banyak neutron setelah N menit dapat dirumuskan dengan M kurung 1 min P per 100 pangkat N. Banyak neutron setiap menitnya membentuk barisan geometri, yaitu M, M kurung 1 min P per 100, M kurung 1 min P per 100 pangkat 2, M kurung 1 min P per 100 pangkat 3, dan seterusnya hingga M kurung 1 min P per 100 pangkat N. Maka didapatkan rumus suku ke N, yaitu M kurung 1 min P per 100 pangkat N. Dengan 1 min P per 100 dinamakan faktor peluruhan. Seperti itu. Dalam kasus peluruhan tadi, diketahui bahwa M adalah 1 juta, P adalah 5%, maka suku ke N sama dengan 1 juta kurung 1 dikurangi 5 per 100 pangkat N, sama dengan 1 juta dikali 0,95 pangkat N. Dengan faktor peluruhannya 0,95, didapatkan suku ke 10 sama dengan 1 juta kurung 0,95 pangkat 10, di mana logaritma dari U10 sama dengan logaritma 1 juta plus 10 log 0,95. Diperoleh hasil 598.412. Jadi, neutron yang masih ada setelah N menit adalah 1 juta. Neutron yang masih ada setelah 10 menit adalah 598.412. Apakah anak-anak sudah memahami aplikasi barisan terkait peluruhan? Sudah, alhamdulillah. Jika sudah memahami, Ibu akan melanjutkan aplikasi barisan selanjutnya ya. Aplikasi barisan ketiga adalah bunga majemuk. Bunga majemuk ini seringkali ditemui ketika kita pergi ke suatu pusat perbelanjaan. Sajikan suatu permasalahan. Di suatu pameran elektronik, Odi mendapatkan 2 brosur dari 2 toko yang berbeda yang menawarkan kredit laptop berkualitas tinggi. Laptop seharga 10 juta tersebut dapat diangsur selama 5 tahun. Toko LS menawarkan suku bunga tunggal dan toko Lajadum menawarkan bunga majemuk yang masing-masing sebesar 4% per tahun. Untuk solusinya, yaitu setelah menghitung secara cermat, Odi mendapatkan tabel angsuran sebesar berikut. Dengan hasil perhitungan di atas, akhirnya Odi memilih untuk membeli pada toko OLS. Ini adalah perhitungan bunga majemuk dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Rumus pola barisan bunga majemuk, yaitu misal diberikan model awal atau pokok M besar yang diinvestasikan dengan bunga I per periode. Besar model pada periode ke N dapat dihitung dengan cara berikut.
M1 sama dengan M0 plus M0 kali I sama dengan M0 kurung 1 plus I. M2 dapat dirumuskan dengan M0 kurung 1 plus I pangkat 2. Begitu pula dengan M3, yaitu dengan cara mengganti pangkatnya menjadi 3. Kemudian Mn dapat dirumuskan dengan M0 kali 1 kurung 1 plus I pangkat N dengan mengganti pangkatnya menjadi N. Maka besar modul pada waktu N yang diinversikan menjadi Mn sama dengan M0 1 plus I pangkat N. Jadi, rumus pola barisan bunga majemuk adalah ini. Mn sama dengan M0 1 plus I pangkat N. Seperti itu. Apakah ada yang sulit dipahami dan perlu ditanyakan anak-anak? Baik, jika tidak ada, akan Ibu lanjutkan. Ya. Aplikasi terakhir pada barisan yaitu adalah anuitas. Anuitas ini biasa digunakan pada sistem kredit di dealer motor atau mobil. Disajikan suatu permasalahan, Ibu Devi membeli sebuah sepeda motor dari dealer yang menggunakan sistem anuitas pada pembayaran kreditnya. Harga motor tersebut adalah 10 juta dengan menggunakan tingkat suku bunga 4% per tahun. Ibu Devi berencana melunaskan kreditnya dengan 6 kali anuitas. Hitung besar anuitas yang dibayar Ibu Devi. Untuk solusi dari permasalahan anuitas tersebut yaitu dapat diselesaikan dengan M besar adalah 10 juta, terusan I adalah 4%, yaitu bunganya adalah 0,04, dan N adalah 6. Maka besar anuitasnya yaitu A 10 juta kali kurung 0,04 per 1 kurangi kurung 1 plus 0,04 pangkat min N atau min 6. Maka diperoleh 1.907.619. Maka besar yang dibayarkan tiap pembayaran motor adalah sebesar 1.907.619 rupiah. Rumus anuitas sendiri itu dapat dimisalkan modal sebesar M dipinjamkan tunai atau cash dengan suku bunga I per periode waktu dan harus dilunasi dalam N anuitas setiap periode waktu. Sebagai catatan, besarnya anuitas selalu tetap. Bagaimana cara menekan besar anuitas? Misalkan M adalah modal yang dipinjamkan secara tunai dengan suku bunga I. Dalam presentasi dan anuitasnya A, kita dapat membuat gambaran perhitungan anuitas. Ini adalah gambaran perhitungan anuitas. Waktu ke-0 adalah pertama, yaitu adalah ini pinjaman kreditnya. Kedua yaitu A per kurung 1 plus I. Untuk bulan kedua yaitu adalah A per 1 plus I pangkat 2 dan seterusnya, yang mana per bulan itu perhitungannya diganti sesuai pada bulan keberapa pangkatnya. Dari ilustrasi di atas dapat dibentuk pembayaran anuitas untuk waktu. Anuitas pertama M1 sama dengan A per 1 plus I. Anuitas kedua yaitu anuitas pertama ditambah A per 1 plus I dengan yang mana pangkatnya diganti dengan 2. Begitupun anuitas ketiga dan seterusnya, yaitu anuitas kedua ditambah A per kurung 1 plus I pangkat 3. Dan ini merupakan anuitas ke N. Rumus umumnya seperti gambar tersebut. Baik, sudah 5 menit. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah jika kalian sudah memahaminya semua. Selanjutnya, baik, sudah 10 menit berlalu. Apakah kuis
dikerjakan dengan lengkap dan mudah, anak-anak? Alhamdulillah mudah ya. Untuk berikutnya, Ibu akan memberikan tugas kelompok, yaitu tugas kelompok ini dapat dibahas melalui grup WA pribadi masing-masing anak. Tugas kelompok ini yaitu dapat dikirim ke Google Classroom, di mana tiap kelompok terdiri dari dua anak. Diurutkan sesuai absen ya. Jadi nanti kelompok pertama terdiri dari anggota absen 1 dan absen 2. Seperti itu. Baik anak-anak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing agar pembelajaran hari ini berkah, mendapatkan ridho, dan bermanfaat bagi kehidupan kelak nanti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.